Dari tanah yang jauh dari gemerlap kota, lahirlah sebuah harapan. Ini adalah kisah tentang cahaya, kisah seorang anak dari pegunungan bintang yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan pulang menuju masa depan. Nama saya Ipenus. Sejak saya kecil, mama saya sudah meninggal. Sejak kecil hidup sudah mengajarkannya tentang kehilangan. Namun di dalam hati kecilnya mulai tumbuh satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pada saat saya SD, pergi ke sekolah berjam-jam karena akses transportasi sangat terbatas. Setiap pagi ia harus berjalan berjam-jam menuju sekolah. Langkah kecil itu bukan sekedar perjalanan menuju ruang kelas. Itu adalah perjalanan menuju mimpi. Namun masuk SMP, kenyataan kembali menguji. Saya baru bisa membaca di SMP kelas 2. Di tengah keterbatasannya, ia memilih untuk tidak menyerah karena ia percaya tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh. Pada saat itu ada pesawat dan ayah saya bilang, jika kamu sekolah bisa naik pesawat itu, tapi kamu tidak sekolah maka tidak naik pesawat itu. Jadi bahasa itu saya selalu pikir apakah iya benar atau tidak. Akhirnya ternyata benar juga. Karena kasih karunia Tuhan, saya bisa menempuh pendidikan dan naik pesawat. Perjuangan menjadi semakin nyata ketika ia berada di bangku SMA. Saat saya SMA, saya kerja kuli bangunan untuk menghidupkan kehidupan saya. Namun setiap tetes keringat adalah doa dan setiap langkah adalah iman yang berjalan. Saya harus bisa tidak? Saya kuliah di luar Papua. Tapi saya yakin pasti bisa. Dan saya teringat ada salah satu ayat Firman Amsal pasal 23 ayat 18. Di situ dia mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pada saat selesai SMA mau melanjutkan kuliah dan ada tawaran beasiswa untuk ke luar, tapi karena saya banyak khawatir. Yang pertama adalah khawatir tentang bahasa, yang kedua adalah di luar sana banyak orang, karena saya hidup dengan individualis. Hati dipenuhi harapan, namun juga kekhawatiran. Di titik itu yang menguatkan bukan hanya tekad, namun juga iman. Puji Tuhan, saya di sini mendapatkan dosen wali. Beliau banyak hal yang mengajarkan saya dari teknologi, penyesuaian diri, bahkan bagaimana untuk perkuliahan di tempat yang saya kuliah. Saya juga bukan hanya kuliah, tapi saya aktif juga di organisasi untuk membimbing teman-teman saya yang baru datang dari Papua, bahkan adik-adik saya untuk mentoring supaya mereka juga menyesuaikan diri seperti saya. Dan saya sudah selesai tepat waktu dan sementara saya mengajukan beasiswa studi lanjut. Jadi teman-teman, saya percaya banyak teman-teman yang ingin mendapatkan studi dan lain-lain, tapi karena keterbatasan, kekurangan ekonomi dan keuangan segala macam, akhirnya kadang teman-teman tidak melanjutkan. Saya berharap itu bukan sebuah halangan, tapi bagaimana cara untuk berusaha, berjuang sampai dengan teman-teman punya tujuan, karena saya sudah membuktikan itu. Saya sudah mendapatkan gelar S1 dan sekarang saya akan melanjutkan studi lanjut. Itu adalah sebuah perjuangan. Kalau saya berpikir itu sebuah halangan dan saya tinggal di kampung, tidak seperti yang teman-teman membayangkan. Terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun